Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana fenomena-fenomena di dalam sejarah peradaban dunia Islam ini. Dulu Islam ini pernah mampu menjadi suatu peradaban yang sangat luar biasa sekali. Pernah menguasai daerah Timur Tengah di masa itu yang dipimpin oleh Abbasiyah di Baghdad. Pernah juga menguasai Eropa, di mana pada masa itu Umayyah yang dicetuskan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman An-Nasir, dan di kemudian hari berpindah ke Eropa pula, yaitu Utsmaniyah, Istanbul, Turki, dan sultan terakhir adalah Sultan Abdul Hamid Khan. Banyak kerajaan-kerajaan Muslim pada saat itu yang mampu menguasai peradaban, sehingga hanya kurun beberapa waktu saja, kurang berapa puluh tahun saja, Islam ini mampu menjadi agent of change, atau menjadi sebuah peradaban yang sangat luar biasa, yang mampu disanjung oleh dunia internasional pada saat itu, dan juga mampu dijadikan ikon dunia internasional pada saat itu. Kalau kita bayangkan bagaimana masa-masa kemasan di Abbasiyah, lebih-lebih di masa Al-Ma'mun misalkan, dan kita akan menemukan sebuah kejayaan perpustakaan Maktabatul Hikmah terbesar dalam saat itu. Perpustakaan terbesar Maktabatul Hikmah pada saat itu. Sehingga orang-orang berlomba untuk menjadi ilmuwan, menjadi peneliti, menjadi penterjemah. Karena penterjemah tersebut, ilmuwan tersebut sangatlah banyak gajinya pada saat itu. Apalagi di misalkan di Cordova, Cordova itu melahirkan Ibn Rus dan para tokoh-tokoh besar, sehingga mampu menginspirasi banyak orang-orang di Eropa, sehingga mereka iri kenapa Islam ini mampu menyusup dengan kegemilangan, dengan pencerahan, dengan pengetahuan, sehingga mampu memberikan inspirasi bagi banyak orang. Sehingga mereka iri, dan banyak yang menginginkan peradaban itu pindah ke orang-orang non-muslim pada saat itu. Hingga kerajaan-kerajaan sebelah dari Cordova itu menghancur lebur-leburkan, seperti yang terjadi di Baghdad, seperti yang terjadi di masa Hulagukan dan Al-Mu'tasimbillah, sehingga peradaban itu hancur lebur berantakan dan buku-bukunya disalin. Di Turki Utsmaniyah itu juga sama. Di Turki Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid Khan ini menguasai banyak wilayah-wilayah di Eropa, seperti Hongaria, dan Prancis pada waktu itu sudah kalah. Rusia juga kalah, dan negara-negara besar juga kalah, sehingga membuat negara tersebut menjadi trauma untuk mengalahkan Utsmaniyah yang terakhir dipimpin Sultan Abdul Hamid ini. Islam ini adalah agama peradaban. Jika Islam ini ingin maju seperti dahulu kala, maka Islam ini harus digenjot dengan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat rasional, bukan yang bersifat selalu doktrinisasi. Seakan-akan kalau memuliakan ini dapat masuk surga, seakan-akan kalau memuliakan ini dapat pahala banyak. Hal-hal seperti itu adalah sebuah doktrinan. Karena al-ilmu bitolab la bin nasab, katanya. Ilmu itu harus dipelajari, bukan karena disebabkan oleh nasabnya. Jika ingin maju Islam ini seperti dahulu, maka ulama-ulamanya harus pintar, penceramah-penceramahnya harus mampu mencerdaskan, bukan malah melawak, nyanyi-nyanyi India tidak jelas. Ini hanya kesannya hanya buat lucu-lucuan lebih baik
jangan menggelari dirinya atau melabeli dirinya sebagai dai atau sebagai pendakwah. Karena itu hanyalah mencoreng nama Islam itu sendiri dan nama pengetahuan dan peradaban Islam itu sendiri. Islam ini harus desain dengan ilmu pengetahuan sebagaimana bunyi Al-Quran, Iqra dan Nun wal Qalam. Kalau tidak mempelajari ya harus menulis. Itu Islam dan dunia itu dibangun peradabannya dengan pengetahuan, baik melalui bacaan-bacaan maupun melalui penulisan-penulisan. Jangan sampai doktrinisasi yang sifatnya sesat itu membelenggu cara berpikir umat Islam untuk menjadi umat yang primitif, lebih mundur ke belakang dan tidak mampu menjadikan umat ini menjadi suatu umat panutan, suatu umat yang penuh dengan teknologi, suatu umat yang penuh dengan pengetahuan yang mampu memberikan inspirasi bagi banyak umat manusia di dunia. Islam harus dibangun dengan pengetahuan dan peradaban, sama halnya dengan bangsa ini harus dibangun dengan pengetahuan dan peradaban, bukan dengan doktrinisasi, apalagi dengan perbudakan spiritual. Wallahu a'lam.